ja'alahu wasilatan ila sayyidi raf'id darajah wa ila'is thaqafatil islamiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Pimpinan cabang baik Muhammadiyah maupun Aisyah, pimpinan ranting, bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Saya diminta untuk berbicara tentang Muhammadiyah mengawal moral bangsa. Nah, salah satu tugas dari Muhammadiyah untuk bangsa memang memberikan keteladanan tentang moral, nah, sekaligus menjadi bagian gerak Muhammadiyah. Tapi sebelum itu saya lebih dulu menyampaikan mengenai urutan-urutan semacam ketentuan atau semacam paradigma, lalu di mana posisi moral, posisi etika, posisi akhlak itu. Tentu yang pertama, struktur yang paling tinggi itu adalah akidah. Jadi akidah ini menjadi struktur yang pertama, ya. Baru sesudah itu akhlak, ya. Yang nanti bisa ada istilah-istilah yang lain, ada moral, ada etika, ada akhlak, bahkan juga ada etos dan sebagainya, ya. Nah, yang ketiga baru soal hukum, ya, soal hukum. Jadi ada 3 rangkaian terkait dengan ini. Yang pertama akidah, ya. Yang kedua akhlak. Yang ketiga baru soal hukum. Nah, kenapa? Ya karena andai kata ada orang, ya, dari segi akhlak itu sangat rendah, demikian pula dalam konteks ketaatan pada hukum. Tapi kalau dia memiliki akidah yang benar, setidak-tidaknya orang ini akhirnya akan tetap masuk surga. Karena kalau ada satu zarroh saja, ya ini antara suara saya dengan suara hujan kelihatannya lebih kuat suara hujan. Jadi monggo agak ke depan saja, agak ke depan, supaya yang luar juga masuk. Nanti pintunya ditutup, ya, sehingga mengurangi suara hujan.
mengurangi suara hujan. Monggo, nggak apa-apa, ke depan saja. Oke. Nah, sekarang berkurang hujannya. Berarti tadi itu karena ada yang tidak mau masuk, ya. Nah, begitu masuk lalu, ya, ya, Allah berikan jalan keluarnya seperti ini, ya. Itu kalau masuk semua, insya Allah hujannya juga reda, ya, insya Allah, ya. Baik, saya teruskan. Ya. Jadi sekali lagi. Kalau di hati kita ini ada satu dzarrah iman, ya, itu dakhalal jannah. Nah, gitu loh, ya. Jadi sejelek-jeleknya orang yang akidahnya benar, ya, itu masih tetap masuk surga. Dan sebaik-baik akhlak seseorang, taat pada hukum sedemikian rupa, tapi akidahnya salah, ya, nanti di akhirat akan kekal di neraka. Nah, ini harus dipegangi betul. Tidak berarti begini, ya kalau gitu nggak apa-apalah, kita nggak usah pakai akhlak, nggak taat hukum. Nggih, monggo kalau mau. Tapi nanti kalau tidak diampuni oleh Allah, tidak juga dimaafkan oleh sesama, ya berarti harus kos di neraka gak panjang. Nah, jadi kira-kira seperti itu, ya. Ya. Dan intinya akidah itu kalau konteks beragama sekarang ini, ya Islam. Dalam hadis Muslim, Nabi mengatakan, ya, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, ya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun tsumma yamutu walam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi zat yang diri Muhammad dalam kekuasaannya atau mudahnya demi Allah, ya, tidaklah, ya, seseorang dari umat ini baik Yahudi maupun Nasrani yang mendengar, ya, apa yang ada padaku, maksudnya yang mendengar risalah Islamiyah yang dibawa Nabi, lalu orang itu meninggal, summa yamutu walam yu'min billadzi ursiltu bihi, sementara dia belum mempercayai apa yang aku bawa, ya, apa yang ada bersamaku, ya, illa kana min ashabin nar, tidak lain dan tidak bukan orang seperti itu akan menjadi penghuni neraka. Jadi jalan satu-satunya dalam konteks keselamatan di akhirat itu ialah menerima, ya, risalah Islamiyah yang dibawa Nabi ini. Orang-orang yang mengabaikan ini, sekalipun tetap mengikuti risalah ilahiyah yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya, maka akan tetap kena aturan hadis ini. Lalu risalah Islamiyah itu yang paling tinggi kedudukannya adalah akidah. Dan akidah itu yang paling tinggi adalah kalimat tauhid. Maka ini harus ditata betul. Lalu kita bicara soal akhlak.
Ada ungkapan-ungkapan syair yang menunjukkan eksistensi sebuah bangsa itu akan ditentukan oleh akhlaknya. Innamal umamu ma baqiyat akhlaquhum fa idza dhahabat zahabu. Sungguhnya bangsa-bangsa itu, umat-umat itu eksistensinya ditentukan oleh akhlaknya. Ada tidaknya sebuah bangsa itu akan ditentukan akhlaknya. Kalau akhlaknya tidak ada, maka mereka pada dasarnya juga tidak ada. Ini tentu kita bicara soal bangsa itu maknanya kita bicara tentang sesuatu yang ada di dunia ini. Nanti di akhirat sudah tidak ada kepentingan bangsa-bangsa, tidak ada. Perjalanan Nabi pun di Makkah itu dimulai dengan perjalanan akidah. Surat Al-Alaq yang diturunkan pertama 5 ayat itu bukan terutama bicara soal qiraah. Ya. Bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu bukan pada qiraahnya. Ya. Tapi pada bismi rabbik. Iqra bismi rabbik. Artinya bidzikri ismi rabbik. Bidzikri ismi rabbik. Itu sebagai bidayatan. Sebagai sesuatu yang diucapkan lebih dulu, ya, baru kemudian qiraah. Artinya dalam konteks akidah itu yang lebih dulu menjadi perhatian Al-Quran itu adalah akidah terkait dengan qiraah, terkait dengan literasi. Pada masa Yunani, ya, literasi itu sudah sangat berkembang pesat. Para filosof itu banyak menulis tentang berbagai bidang, ya, di kawasan yang namanya Athena. Ya. Inilah orang-orang, kumpulan orang-orang akademisi, para filosof. Ya. Dibedakan dengan Sparta. Yang di Sparta itu adalah pusat tentara. Ya. Yang lebih mengutamakan dunia fisik. Ya. Tubuhnya kekar supaya kemudian ketika perang itu menangan. Tapi yang di Athena itu adalah sebuah kawasan yang akademisi menempati kawasan-kawasan itu, termasuk para filosof. Dan mereka lalu meninggalkan karya-karya dalam konteks literasi. Ya, sampai sekarang pun karya-karya itu masih ada. Saya memiliki buku yang ditulis oleh Aristoteles. Ya, tentu bukan dalam bahasa Yunani, tapi sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Ya, De Animos. Ini bicara soal jiwa. Nah, tetapi dalam konteks literasi yang dibangun oleh masyarakat Yunani, khususnya Athena tadi itu terlepas dari dimensi akidah. Jadi struktur berpikirnya orang-orang Yunani itu, ya, tentang Tuhan, ya,
itu tidak terlihat. Yang pertama itu ya, wujud yang pertama yang difahami, diyakini sebagai menempati urutan yang tertinggi itu alam. Alam inilah kemudian yang dianggap sebagai tertinggi karena asal segala sesuatu itu materi. Thales berpikir asal segala sesuatu itu air. Ya. Walaupun tentu ada juga yang berpikir asal segala sesuatu itu ide. Ya. Nah, ini nanti melahirkan di dalam perjalanannya itu falsafah materialisme yang menegasikan adanya Tuhan. Dan itu lebih kuat daripada filsafat spiritualismenya yang sekalipun disebut spiritualisme asal segala sesuatu itu ide, tapi kemudian ini pun juga tidak jelas siapa yang dimaksud dengan ide itu. Nanti baru jelas ketika kemudian dunia ilmu pengetahuan itu masuk ke ranah dunia Islam. Ya. Ini kuliah saja ya, bukan pengajian ya. Saya itu tidak terlalu mikir orang paham atau tidak paham ya. Ya. Paham karepmu, gak paham karepmu ya. Itu urusan sampean karo Gusti Allah. Masih sampean ngantuk lek Gusti Allah ngekei ya pemahaman ya paham, walaupun nggak ngantuk ya. Nggak diberi ya sudah, itu urusan kita dengan Allah ya. Urusan saya ialah nyampaikan ini ya, nyampaikan ini. Jadi tenang-tenang saja, saya juga tidak gelisah kalau ada yang ngomong sendiri, tidak gelisah saya. Sudah saya biarkan ya. Nah, maka tadi ya, sehingga yang paling atas itu materi ya, materi. Nah, ini kalau kita bicara soal Thales, seorang filosof. Nanti Aristoteles walaupun nulis mengenai de anima tadi, jiwa, tapi Aristoteles punya pandangan kalau tubuhnya itu hancur, maka jiwa juga ikut hancur. Ya. Maknanya sungguhnya jiwa dalam konteks pandangan Aristoteles itu adalah implikasi saja dengan adanya tubuh, tapi tubuh itulah yang utama. Ya. Ini juga muncul nanti mensana in corpore sano, al-aqlus salim fil jismi salim, yang itu tidak tepat. Yang tepat harus dibalik, al-jismus salim fil aqlis salim. Ya, tubuh yang sehat itu berada pada jiwa yang sehat. Ya. Mohon maaf. Ya. Kami PWM baru datang dari Turki, dari Spanyol. Ya, hari Jumat. Bahkan sebelumnya saya ke Bandung lebih dulu. Total perjalanan itu 2 minggu. Nah, Jumat malam nyampe, Sabtu kemarin saya harus mendampingi Pak Haidar di Mojokerto. Setelah itu saya terus ke Surabaya, ada guru-guru Forum Komunikasi Guru Muhammadiyah ya, se-Indonesia. Saya pulang Isya sampai di rumah. Padahal ya, saya mengalami hukum physically yang namanya jet lag. Ya. Karena ketika di sana kami tidur, jenengan beraktivitas siang. Ya, dan ketika kami sampai di sini, kita itu masih tubuh ini tidak langsung merespon itu. Sehingga ngantuk sekali, ya. Tapi karena jiwa itu kemudian mengatasi tubuh, maka itu ya, saya tidak terlalu merasa payah betul, dan akhirnya dengan alasan itu tidak hadir di Mojokerto. Tidak, tetap hadir ya. Kemudian ketika diminta, saya sudah ngitung untuk sini
Itu saya datang Jumat, Sabtu masih harus ada ke Surabaya, ke Mojokerto, Surabaya. Akadnya ada janjian dengan dua kelompok tamu. Jam 1 tadi pulang, jam 3 baru pulang. Sebelum jam 3 saya telepon yang hubungi saya WA, nggak dibalas-balas, nggak ada surat. Saya pikir ini bener apa enggak gitu ya. Kok alhamdulillah Pak Taufik lalu menghubungi saya. Kalau nggak hubungi saya nggak berangkat ya, nggak berangkat ya. Mohon maaf saya tidak suka dijemput itu ya, selama ini enggak. Tapi karena driver saya ke Jombang ngantarkan anaknya mondok, lalu saya telepon, saya tanya bisa nggak saya dijemput. Itu pertanyaan bukan minta ya. Jadi ya, bisa nggak saya dijemput, kan pertanyaan bukan minta ya. Ya, artinya jawabannya bisa atau tidak Pak, kan begitu ya. Nah, sehingga inilah kemudian dalam konteks tadi itu ada perbedaan yang sangat jelas. Yang kedua, yang pertama alam ya. Yang kedua ya, itu dewa. Nah, dewa itu bisa dalam konteks ini manusia. Ya. Dia juga manusia. Yang punya keistimewaan sedemikian rupa lalu diangkat lebih tinggi daripada manusia pada umumnya. Yang ketiga baru kemudian manusia. Ya. Manusia. Yang keempat itu karya manusia. Jadi karya manusia itu menempati posisi yang keempat. Maka inilah strukturnya. Tuhan tidak ada dalam konteks ini. Maka ketika kemudian Quran turun yang ayat-ayat awal itu Iqra bismi rabbik, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu esensinya pada dzikrusmi rabbik. Ya, menyebut atau menyebut nama Tuhanmu. Maka maknanya kemudian inilah akidah yang dideklir lebih dulu. Kenapa ini yang lebih dulu? Ya karena pengetahuan itu, ilmu itu, apalagi menghasilkan teknologi, itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Ya. Tahun 1945 di Yerusalem, di Nagasaki dan Hiroshima itu ada bom nuklir ya. Itu pada waktu itu kekuatannya masih kecil tapi sudah membunuh 200.000 orang. Bandingkan dengan perang-perang yang menggunakan pedang dan sebagainya. Karena senjatanya pedang, yang matinya tidak banyak ya, tidak banyak. Itu. Apalagi sekarang, ya, sekarang kekuatan senjata nuklir itu. Nah, sehingga ini kalau tidak diberikan dimensi akidah, yang terjadi adalah aspek destruktif dari ilmu pengetahuan dan teknologi itu yang akan ada di depan. Bahwa ilmu bermanfaat iya, teknologi bermanfaat iya, tapi akan tergantung pada orang yang memiliki ilmu, yang menguasai teknologi itu. Apakah digunakan kemaslahatan atau tidak? Apakah digunakan kemaslahatan atau kemudaratan? Ya. Karena itu sejak awal ini kemudian ajaran Islam ini bicara soal akidah dalam kaitan dengan dunia ilmu pengetahuan. Nah, ketika sudah dunia Islam datang pada masa Nabi tentu ya, maka yang atas itu bukan lagi alam, yang atas itu adalah Allah. Ya, Allah itulah sebagai the real existence, sebagai the first, sebagai yang pertama, ya, yang ada di atas, ya, di atas, ya. Nah, yang kedua itu manusia di level yang kedua, ya, bukan malaikat, ya, karena malaikat digunakan untuk sarana juga ya.
untuk sarana dalam konteks eksistensi manusia. Nah, yang ketiga, di bawah manusia itu karyanya, amal perbuatannya. Yang ini kita gunakan untuk wasilah untuk kita mendekati Allah, takarrub ilallah. Ya. Nah, yang keempat baru alam. Nah, ketika kemudian Barat kita dunia Islam sudah mulai jatuh dalam konteks peradabannya, itu dunia Barat ya itu menempatkan Tuhan juga yang di atas, Tuhan ya yang di atas, persis seperti dunia Islam. Tapi ketika terjadi Renaissance ya, sebuah pencerahan, dan itu karena masuknya paradigma-paradigma yang dimiliki oleh dunia Islam masuk ke sana, itu justru kemudian pelan-pelan Tuhan hilang. Ya, Tuhan hilang. Ya, Tuhan hilang. Ungkapan-ungkapan seperti ya, mohon maaf, saya tidak tega mengatakan Tuhan telah mati. Ya, yang diungkap oleh Nietzsche. Ini maknanya sudah termasuk agama juga ya. Maka inilah kemudian nanti dalam dunia sains itu sudah nggak ada lagi Tuhannya ya. Nah, maka berubah lagi yang asalnya persis seperti Islam ya, tapi karena ada benturan antara dunia sains dengan agama, maka agama ditinggalkan ya, agama ditinggalkan. Maka yang paling atas itu bukan lagi Tuhan. Maka lahirlah apa yang disebut dengan filsafat eksistensialisme. Maka yang atas itu manusia. Manusia ada di atas. Ya. Setelah itu karya manusia. Setelah itu alam semesta ini dan agama hilang. Ya. Ini berbarengan dengan munculnya sekularisme besar-besaran. Kami baru datang tadi saya katakan ya di Spanyol itu memang mayoritas adalah Katolik ya. Tapi sebenarnya yang mayoritas itu bukan Katolik. Yang mayoritas itu adalah orang yang tidak percaya adanya Tuhan ya. Tidak percaya, atau paling ringan itu faham agnosticism, bukan atheism, agnosticism. Itu pandangan yang mengatakan saya tidak peduli Tuhan itu ada atau tidak ada. Ya. Jadi apa itu? Masa bodoh, ya. Masa bodoh. Wah, dan ini yang kami saksikan seperti itu. Mohon maaf, kami kemarin juga sempat masuk ke gereja. Itu hanya ada beberapa orang saja, ya. Hanya beberapa orang saja. Sehingga ini sungguhnya yang terjadi. Ya. Malah ada yang ikut di sana itu agamanya agama baru. Apa itu? Bola. Nah, ya. Kenapa bola? Ini yang kayak kami ini seorang muslim yang lahir di Venezuela dan kemudian bapaknya dari sana dan lahir di sana tapi akhirnya tinggal di sini. Dimensi rohaninya dalam ya. Saya cerita ya Pak, karena Real Madrid dan Barcelona misalnya ya, itu nggak mungkin pendukung Real Madrid itu berpindah ke mazhab Barcelona. Demikian pula Barcelona itu nggak akan mungkin pindah ke situ. Maknanya itu sudah menjadi doktrin mirip agama. Itu. Soal agama, mereka kalau pindah agama itu nggak
jadi masalah sama sekali. Ya, enak-enak saja. Ya, enak-enak saja. Jadi kalau asalnya kemudian Katolik lalu pindah ke agama yang lain, itu nggak ada beban apa-apa. Ya. Ya, maka di sini. Sehingga itu yang kita saksikan itu di mana. Nah, setelah kemudian ini terjadi, belakangan kemudian yang paling atas itu bukan lagi manusia, karya manusia. Ya. Mulai dari revolusi industri. Revolusi industri itu mulai terjadi disruption. Ya. Antara lain ada orang yang dulu harus menggunakan tenaga lalu diganti dengan mesin uap. Ya, mesin uap. Kemudian setelah itu masa yang kita sebut dengan era industri ya, 1.0 ya. Kemudian 2.0, 3.0 sampai 5.0, bahkan sekarang ada istilah 5 ya sosial ya, era sosial itu. Tapi yang ingin saya katakan, lalu manusia itu yang dituhankan bukan lagi Tuhan dalam arti Allah, bukan lagi kemudian manusia menempati urutan yang pertama dalam falsafah eksistensialisme, tapi yang pertama itu adalah hasil karya manusia. Apa itu? Nah, kalau sekarang ya gampangnya HP. Jadi HP itu. Ya, kita ini kan sudah sangat tergantung kepada HP. Ya. Istri tertinggal di rumah mungkin kita merasa tidak apa-apa, tapi HP tertinggal di rumah habis kita. Ya. Maka kalau kita terkooptasi oleh itu, maka sesungguhnya sama saja kita menempatkan the first itu adalah hasil karya kita itu, hasil karya manusia itu. Maka untuk supaya tetap yang di atas itu Allah, maka ketika menggunakan HP itu ya baca bismillah, supaya kita tidak terkooptasi, supaya kita tidak terjajah oleh hasil karya kita sendiri. Ya, hasil karya kita sendiri. Ya. Jadi bismillahi majriha wa mursaha, ya. Itu tidak dalam konteks perjalanan Nabiullah Nuh, ya. Itu harus kemudian sekarang kita gunakan perjalanan mental kita terkait dengan HP itu. Ya. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza dan sebagainya. Dulu kita tidak bisa kan? Nah, kemudian bisa. Ya. Itu ditundukkan. Allah menundukkan itu. Tapi jangan lalu kita mestinya itu kita tundukkan, bukan kita yang tunduk. Supaya kita tidak tertundukkan, gantungkan kepada yang Maha Kuasa itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi di sini. Nah, maka inilah kemudian yang terjadi pada kita. Karena itu sekali lagi akidah itu menjadi yang pertama tadi, lalu soal moral. Nah, mengenai bangsa tadi, eksistensi sebuah bangsa itu tidaknya akan ditentukan oleh akhlaknya. Ini bangsa ya, kita bicara bangsa. Tentu kalau bicara bangsa ya di dunia ini. Tapi nanti di akhirat itu yang menentukan bukan akhlak yang pertama, tapi akidah. Lalu mengenai akhlak ya. Nah, kenapa akhlak menempati urutan yang kedua? Iya, ya. Sebenarnya dengan akidah itu sudah cukup. Ya, dengan akidah itu sudah cukup. Tidak diperlukan akhlak. Kalau akidah kita kuat, kita merasa di mana saja, kita ini akan merasa bahwa kita diawasi, ada Allah, ya, itu akan mengendalikan seluruh tindakan kita. Dan kita sudah dituntun secara built-in, artinya dituntun dalam konteks bukan usaha kita, diberikan fitrah, ya, fitrah untuk mengakui adanya Allah. Lalu fitrah itu juga bermakna kecenderungan kita kepada kebaikan, kepada kebenaran, kebaikan dan keindahan. Ya. Maka bukankah kalau kita ini merasa selalu dilihat oleh Allah, maka kita akan melakukan kebaikan, melakukan kebenaran, melakukan kebaikan, mengambil hal yang
indah-indah. Ya. Kalau ada yang kotor kita singkirkan dan sebagainya. Sudah cukup. Tapi karena mungkin hanya ada 1-2 orang yang begitu. Ya, yang begitu. Hanya ada 1-2 orang. Ya. Jadi di situ. Kebenaran, kebaikan dan kebaikan. Maka bukankah kalau kita ini merasa selalu dilihat oleh Allah, maka kita akan melakukan kebaikan, melakukan benar, melakukan kebaikan, mengambil hal yang indah. Ya. Ada yang kotor kita singkirkan dan sebagainya. Sudah cukup. Tapi karena mungkin hanya ada 1-2 orang yang begitu, hanya ada 1-2 orang. Ya. Jadi di tahun 2005 saya menjadi petugas haji. Di asrama haji sebelum berangkat itu ada dokter juga ya, ada dokter, ada petugas haji itu ketua kloter ya, lalu ada dokter, ada perawat dan sebagainya. Ada dokter dari Bali sana, ketika selesai makan itu piringnya ini dibawa ke belakang, ke tempat cucian. Lalu saya bilang, ngapain zaman bawa ke sana, kan itu ada petugas-petugasnya. Pak, ya ini saya diajari oleh orang yang tidak belajar mengenai agama di perguruan tingginya, tapi saya belajar agama, tapi saya diajari justru, Pak, saya tahu bahwa kalau saya taruh di sini saja itu ada yang bawa ke sana, ya. Tapi saya ingin berbuat lebih. Dengan cara saya ke sana itu, saya sudah membantu orang dan saya percaya saya selalu dilihat oleh Allah. Ini kan akidah, melahirkan etika tadi itu. Ya, secara hukum bukan urusan kita. Ya. Secara hukum bukan urusan kita. Karena sudah ada petugasnya, kan gitu ya. Sudah ada petugasnya. Petugasnya diberikan gaji dan sebagainya karena ngurus itu. Tapi ini tadi dokter ini tadi juga ini menginspirasi, mohon maaf, menginspirasi kami ngurus PWM, ngurus Muhammadiyah. Kami hanya dibebani aman untuk mengurus Muhammadiyah Jawa Timur. Ya. Secara hukum itu. Tapi kami juga melakukan untuk mendorong untuk ikut membantu PWM yang lain. Jadi bukan urusan kami. Jadi diberikan pelajaran Allah dengan cara-cara maka tidak setiap orang itu mesti akhlak akidahnya kepada Allah itu mesti baik, mesti bisa terjaga betul. Al-imanu yazidu wa yanqus, ya. Jadi seperti itu. Maka diperlukanlah kemudian akhlak. Ya, akhlak itu sebuah tuntutan yang nuntut itu jiwa kita di sini. Karena tadi ada fitrahnya tadi. Ada fitrah dalam arti kita ini diberikan, didesain oleh Allah cenderung kepada kebenaran, kebaikan, keindahan. Tapi itu kecenderungan yang sifatnya potensial. Untuk menjadi aktual itu harus terwujud dalam tindakan-tindakan. Maka dalam konteks yang seperti inilah lalu muncul ya, bagian yang kedua yaitu akhlak. Ya. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Nah, jangan lupa pengertian liutammima makarimal akhlak ya. Itu mana liutammima ya, liutammima itu maknanya ada akhlak yang sudah baik pun masih perlu makarimah akhlak loh ya, akhlak yang sudah baik. Nah, itu lalu apa untuk menjadi yang paling baik? Ya dimensi akidah tadi dimasukkan menjadi yang pertama, menjadi the first. Orang yang akhlaknya baik di dunia ini akan dihormati orang, belum tentu nanti dihormati oleh Allah. Kalau dia kemudian syirik kepada Allah, melakukan tindakan syirik. Maka di sini, ya, di sini. Nah,
Lalu ketika akhlak itu tidak bisa lagi, tidak semua orang kemudian mentaatinya, maka dibuatlah hukum. Hukum datang belakangan. Baru Nabi, terutama baru Nabi ketika sudah ada di Yasrib, ada di Madinah, baru soal hukum. Walaupun pada periode Makkah ada di bagian-bagian akhir soal hukum itu. Maka hukum itu adalah pintu terakhir. Ya, pintu terakhir, pintu pertama kalau kita terobos itu masih ada pintu kedua yaitu akhlak. Kalau pintu akhlak pun kita terobos, maka masih ada pintu hukum. Pintu hukum. Maka dalam konteks ini adalah seperti itu yang terjadi. Saya ingin berikan gambaran. Ya. Di Spanyol kemarin, ya, itu ternyata ada aturan gini, aturan negara. Ya, sopir bis, kami nyewa bis ya, sopir bis itu ada waktunya untuk bisa nyopir itu 4,5 jam, itu wajib berhenti, istirahat 45 menit. Tapi bisa teknologi sekarang ini orang bisa menjadi jujur, menjadi ya seperti sopir tadi itu karena tidak bisa, tidak. Kami beberapa kali ke Republik Rakyat Cina, itu kalau ada dompet yang jatuh di jalan, nggak ada yang mau ambil, ngerepoti, karena dia harus menyampaikan, nyerahkan dan sebagainya, ya. Dan itu akan sudah kemudian diketahui, karena CCTV misalnya ya, itu bisa lebih canggih lagi. Dan polisi juga tidak di jalan-jalan, cukup ada di dalam mobil melihat, gitu. Ini kan jujurnya terpaksa. Ya, kalau jujurnya terpaksa nggak dapat pahala di akhirat. Nah, gitu ya, nggak dapat pahala di akhirat. Nah, jadi seperti itu. Sehingga ini juga bagian dari itu. Nah, sementara kita ya, melihat membandingkan berbagai bangsa-bangsa itu, ya, kadang-kadang kita mikir ya, mengapa yang Islami itu seringkali kita dapatkan pada masyarakat, pada negara yang secara teologi salah. Secara teologi salah, ya. Tapi kemudian nilai-nilai yang tidak teologis itu terjaga dengan baik. Entah itu orisinal, entah itu imitasi. Ya. Karena itu dulu pernah ada penelitian ya di breakdown dari nilai-nilai Islam di luar teologi. Itu dulu yang paling pertama penelitian itu Selandia Baru, itu yang pertama. Setelah itu kemudian sekian ada perubahan. Nah, kita termasuk yang di Saudi Arabia masuk angka yang jauh sekian itu. Nah, sehingga ini ingat saya kalau nggak Abduh ya Jamuddin Al-Afghani pernah mengatakan, saya kok lihat Islam di Eropa. Nah, gitu ya. Itu dulu ya, dulu seperti itu. Sehingga ini menjadi bagian penting untuk kita renungkan. Saya ambil contoh saya sudah sering kali lihat di depan Polsek Ndau itu agak ke arah timur sini sedikit ya. Itu kan ada traffic light ya, traffic light kan sudah nggak digunakan, lalu ada yang jaga di situ, padahal dengan traffic light itu nggak perlu lagi dijaga, ya, nggak perlu lagi dijaga, dan itu di depan polisi. Mohon maaf, boleh jadi yang bertugas di situ juga setor, mohon maaf, ya, juga setor sehingga dibiarkan. Mosok kalau rusak sekian lamanya nggak bisa dandani. Nah, ini mental kita, ya. Sehingga hemat saya inilah sebuah bangsa kita ini perlu berpikir tentang konteks-konteks tadi itu. Ya saya tetap ya merasa dalam banyak hal kita melampaui bangsa-bangsa yang lain. Ya, sekedar contoh saja ya. Peninggalan Islam di Spanyol ya. Saya sudah lama baca ya.
karena ini bagian dari studi peradaban Islam. Sudah lama, mulai Abdurrahman Ad-Dakhil masuk di kawasan itu sampai seterusnya. Ya, itu saya mengkajinya, tapi baru merasakan secara langsung ya kemarin itu. Dan itu lebih mendalam. Sama saja begini, orang faham, ada dosen faham betul mengenai ibadah, fiqhul ibadah, bab haji. Ya. Tapi akan lain yang menerangkan kalau dosen itu sudah pernah haji, ya, sudah pernah haji, akan lain, karena merasakan, menjiwai, ya, menjiwai. Dulu ada seorang ulama di Jawa Timur mengkritik orang yang berkali-kali ibadah haji, berkali-kali umroh. Ketika itu dia belum haji. Begitu dia telah pergi haji, dia lalu kembali lagi, ya, kembali lagi merasa bahwa, ya, ada yang kita dapatkan itu tidak bisa kita dapatkan di tempat lain kecuali ke sana. Ya, jadi dulu ngeritik habis-habisan karena tidak punya pengalaman. Ketika sudah punya pengalaman, ya ingin. Tapi ada juga orang yang baik jawabnya, sampai ini kok ibadah haji dan sebagainya berulang-ulang. Jawabannya gini, iya Pak, itu sudah ada anggarannya sendiri. Ini untuk saya pakai ibadah haji, kalau ada yang minta sumbangan-sumbangan, ada ini. Nah, seperti itu. Nah, sehingga dia kemudian juga berkali-kali tapi juga nyumbang. Kita mungkin bisa mikirkan kalau itu sampai, ya, pakai untuk sumbangan semuanya, nah kan hanya dapat satu kalau itu Pak. Kalau ini kan dapat dua-duanya. Nah kan gitu ya. Jadi di situ. Nah kita perlu adanya pengalaman-pengalaman dalam konteks itu secara real. Ya. Kalau kita punya tesis, itu sebaiknya kita juga mengetahui antitesisnya. Ya. Relatif rumah-rumah kita itu pintunya kan ke dalam, ya, ke dalam. Nah, di sana saya ketemu dengan seorang warga Indonesia yang sudah 28 tahun tinggal di sana, istrinya dari Spanyol. Itu kemudian kami dibawa ke beberapa rumahnya, itu semuanya pintunya keluar begini, bukan masuk ke dalam. Nah, lalu dia menyampaikan kepada kami, di sini Pak, pemerintah mengatur pintu itu harus dibuka keluar, bukan ke dalam. Ya. Nah, selama ini saya hanya punya pengetahuan yang namanya pintu itu dibuka ke dalam atau digeser, seperti ini digeser, atau diturunkan, ya. Apa itu pintu toko-toko itu, ya, biasanya seperti itu. Yang pintu seperti itu tidak punya, nggak pernah tahu. Dari situ kemudian saya bisa baru berpikir tentang antitesis tadi. Alasannya sebenarnya juga masuk akal. Ya, yang pertama, kalau ada tamu yang tidak baik, ya, itu kalau masuk dia akan narik begini, dan kalau kita tahu langsung kita dorong, dia jatuh. Tapi kalau pintunya seperti kita, tamunya tidak baik, baru kita buka, lalu kita didorong, kita yang jatuh. Itu satu, ya. Lo kan gitu, ya. Masuk akal juga. Ya. Ya, paham ya, nggak paham juga nggak apa-apa. Tadi kan saya nggak ngurus yang tidak paham, ya. Itu urusannya dengan Gusti Allah. Jadi yang seperti itu aturan pemerintah. Nah, kalau kita kan mikirnya gini, Pak, kalau pintu seperti itu rezekinya yang keluar, ya, bukan masuk. Nah, kan gitu, ya. Rezeki yang masuk itu harus gini, ya, masuk, bukan ditolak gini, ya, tolak. Yang berikutnya, kita ini memang punya pandangan, kita diajarkan husnudzon. Kan husnudzon. Ya. Sehingga setiap tamu yang masuk itu ya kita anggap baik sampai terbukti tidak baik, nah, gitu, ya. Tapi kalau di sana itu pandangannya manusia itu pada dasarnya tidak baik sampai terbukti baik. Karena punya dosa warisan itu kan tidak baik. Ya, jadi itu homo homini lupus, manusia adalah serigala bagi yang lain, Thomas Hobbes. Nah, seperti itu.
Ya. Sehingga itu tadi, setiap tamu dicurigai kan gitu ya. Dicurigai. Nah, kalau kita husnuzon, ya. Nah, sehingga kita bisa saling memahami, oh mereka begitu. Pantaslah seperti begitu. Nah, sehingga ini perlunya kita juga memahami itu tadi dalam konteks-konteks ini. Nah, di Spanyol itu peninggalan-peninggalan Islam itu, dan mereka di belakang hari menyesal. Ya, kalau fisiknya dihilangkan mungkin tidak seberapa. Dulu pada masa raja yang terakhir menyerah ya, kepada Ratu Isabella dan Raja Ferdinand, ya, itu dibuat perjanjian mau menyerah tapi nggak mau melawan, nggak usah berperang, tapi dengan syarat supaya orang-orang Islam tetap dibolehkan di kawasan ini melaksanakan ibadahnya dengan baik. Ditandatangani oleh ketiga orang berkuasa itu. Lalu diserahkanlah kunci semacam simbolis, kawasan itu sudah tunduk ke dalam kekuasaan Isabella dan Ferdinand tadi itu. Tapi 8 tahun kemudian, ya, dilakukanlah inkuisisi. Inkuisisi itu orang harus keluar dari situ atau dibunuh, ya, atau masuk agama Katolik. Itu inkuisisi. Mohon maaf, tidak hanya Muslim, yang Yahudi juga, ya, yang Yahudi juga. Nah, maka dalam perjalanan berikutnya di Cordoba ada 800, ini Cordoba ya. Jadi kalau kita sering menerjemahkan Spanyol itu Andalusia, sekarang ini maknanya tidak begitu. Andalusia itu sebuah state ya, sebuah state. Kita menyebut mungkin provinsi ya, provinsi. Lalu kalau kita ada provinsi, ada kabupaten-kabupaten. Tapi mereka menyebut state di situ. State semacam negara bagian. Lalu nanti ada provinsi-provinsi. Kalau kita menyebut provinsi, di bawahnya kabupaten atau kota ya, atau kota, wali kota seperti itu. Maka yang Andalusia itu meliputi beberapa kawasan saja, tidak semuanya. Madrid tidak masuk ke dalam Andalusia. Itu sekedar sebagai pemahaman. Nah, di Cordoba itu ada 800 masjid. Dan 800 masjid itu tinggal tidak sampai 10. Salah satunya yang terbesar Cordoba. Tapi masjid tadi sudah diubah menjadi gereja. Sudah diubah menjadi gereja. Ya. Walaupun tidak banyak yang ibadah situ. Nah, sekaligus juga wisata. Padahal masjid-masjid yang dihancurkan itu juga meninggalkan karya arsitektur yang sangat luar biasa. Maaf, kami juga termasuk ke Alhambra. Alhambra itu Al-Khomro ya mestinya. Al-Khomro. Jadi banyak hal-hal yang harus kita, ada Sevilla itu tulisannya, itu bacanya ternyata Sevilla ya. Sofia atau Sevilla. Jadi seperti itu. Nah, sehingga itu tadi merugikan mereka ya, dihancurkan. Sementara dan diubah menjadi gereja. Sementara kita ini masih baik. Belanda hilang dari sini, ada gereja-gereja, tidak pernah kita ambil gereja itu kita ubah jadi masjid, tidak pernah. Kan tidak pernah. Ya. Di Malang ini juga berdekatan Masjid Jamek dengan gereja ya. Coba kalau waktu merdeka itu kemudian kita menggunakan itu ya, kan lain. Tapi karena Islam melarang, ya, melarang merusak gereja dan sebagainya seperti itu. Nah, sehingga ini juga bagian dari etika kita dan termasuk akidah kita, karena Allah yang melarang merusak kuil-kuil, merusak gereja-gereja tidak boleh. Ya. Jadi yang seperti di situ. Nah, mereka dirusak itu semuanya. Ini maghribnya jam berapa? Nah, jam? Maghribnya jam berapa? Masih lama ya? Masih lama. Ya, apalagi kalau mengikuti Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah pernah ceramah kayak begini, sampai menjelang mau habis waktu maghrib. Orang-orang sama gelisah semuanya. Gelisah semuanya.
Ya. Lalu mereka rame-rame protes. Kata Abu Hurairah. Ini kata Abu Hurairah ya, bukan saya ya. Saya tidak ingin memandang diri saya sangat berdosa kalau saya menjelaskan. Cuma ini sekedar pemahaman saja. Ya. Abu Hurairah mengatakan, ana alamu minkum sunnatan. Saya lebih tahu tentang sunnah Nabi daripada kalian. Ceramahnya diteruskan. Ya karena kan bisa jamak. Bisa dijamak tanpa ada sebab apa-apa, apalagi ada sebab. Dan itu ngikuti Nabi. Ya, ada hadis yang seperti itu. Ya. Cuma jangan jadi kebiasaan. Tapi di sini saya tidak berani Mas Yan ya, seperti itu. Ya. Andai kata ilmu saya seperti Abu Hurairah, saya akan teruskan sampai Isya ya. Nah, jadi di situ. Nah, sehingga inilah yang terjadi. Bangsa kita ini, mohon maaf, belakangan ini juga sangat, sekali lagi, mungkin kalau tidak ada Muhammadiyah, ya, tadi itu, ya akan kena ungkapan tadi, ya, innamal umamu ma baqiyat akhlaqum fa idza dzahabat dzahabu tadi. Untung masih ada Muhammadiyah, ngono ya. Untung masih ada Republik Muhammadiyah. Loh iyalah, sampai lihatlah. Siapapun di situ membuat pernyataan, lihat komentar. Lihat komentar. Nah, itu komentar-komentar yang muncul itu ya, diksi yang dibuat, ya, ungkapan-ungkapan yang disampaikan itu tidak mencerminkan seseorang yang punya etika, punya akhlak. Dan itu bisa 80% ke atas. Ya, saya baca seperti itu rasanya kok begini loh bangsa ini. Kenapa begitu? Hemat saya itu sudah ada jawabannya. Ya, sudah ada jawabannya. An-nasu ala dini mulukihim. Ya. Manusia itu akan mengikuti agama pemimpinnya, ya, raja-rajanya. Manusia itu, masyarakat itu akan mengikuti cara berpikirnya penguasanya. Ya. Itu sudah ada garisnya. Ya. Mohon maaf, ya, ada buzzer, itu dibayar, ngomongnya tidak karu-karuan, kan yang lain panas hati juga, ya, kadrunnya kan panas hati. Ya. Nah, maka itu yang terjadi. Siapa yang adakan ini? Itu di Quran itu surat Al-Ankabut, surat Al-Qasas di awal-awal, ya, bukan ayat 1 tentu saja, bukan ayat 1, ayat sekian, tapi di awal-awal itu Fir'aun itu juga melakukan pemecah belahan seperti itu, ya, pemecah belahan seperti itu. Saya tidak menyebut penguasa loh ya, sehingga tidak kena aturan IT ya. Saya hanya menyebut buzzer ya. Jadi seperti itu kan. Sehingga ini yang terjadi. Nah, hemat saya ini penting untuk sebuah bangsa. Untung di Muhammadiyah itu masih ada Muhammadiyah, ya. Dan Muhammadiyah tidak hanya berpikir mengenai Indonesia loh ya. Muhammadiyah juga berpikir mengenai ya rahmatan lil alamin itu. Kita punya Universitas Muhammadiyah Malaysia di Perlis, ya. Itu sudah buka kelas, tapi kelasnya untuk kelas program doktor, ya, S3. Nanti kalau S3 berhasil baru S2, S2 berhasil baru S1. Jadi tidak mulai dari S1. Nah, dari S3, ya. Jadi seperti itu. Nah, di Australia ini juga sudah berkembang, ya. Sudah 2 kali lipat, 3 kali lipat. Kita punya MAC, Muhammadiyah Australia College, ya, sekolah. Kita bikin sekolah di sana. Nah, mohon maaf, kemarin ke Spanyol itu saya berpikir, dan ini pegangan saya, nggak ada sesuatu yang kebetulan. Sesuatu itu sudah dirancang. Jadi kami ke Spanyol itu bukan kebetulan kalau kemudian ketika diundang oleh duta besar itu menyampaikan di sini ada gereja yang dijual, ya, dijual. Sudah kami tawarkan kepada Imam Samsi Ali yang di New York, ya,
New York. Itu ada orang Muhammadiyah yang bikin yayasan di sana, ya, Nusantara Foundation, ya, itu di sana. Nah, ditawarkan juga kepada Pak Ade Hidayat. Kedua orang itu jawab, baik, kami akan beli. Ditanyakan uangnya dari mana? Jawab, ya, insya Allah saya akan kumpulkan banyak orang. Nanti insya Allah sebentar terkumpul uang untuk beli ini. Kedua-duanya jawab seperti itu. Maka pihak sana tidak mau. Enggak, kalau seperti itu kami tidak mau. Kenapa tidak mau? Rupanya mereka tidak mau dalam konteks jual beli itu ada money laundering. Sudah nggak ngerti money laundering juga nggak apa-apa, ya. Ya, nggak mau. Ya, maka akhirnya ditawarkanlah melalui duta besar tadi ke Muhammadiyah. Muhammadiyah PP. Ya. Pak Mukti kemudian jawab begini, Profesor Mukti, ya, Abdul Mukti. Kami ini sebentar lagi akan selesai, sehingga kami tidak bisa, ya, untuk merespon itu. Tapi mungkin PWM Jawa Timur bisa. Nah, kan podo wae PWM Jawa Timur juga nggak mau selesai. Ya kadang-kadang profesor itu juga pikirannya juga tidak apa itu, tidak istiqomah. Tidak linear, ya, tidak. Jadi seperti itu. Nah, kok terus kami ke sana ditawari, ya. Ya kami lihat. Ya, kami lihat di situ, dan kemudian ada juga yang mengantarkan kami orang Indonesia tadi, ya. Dan sudah ada ketetapan hati, ya, untuk kemudian beli itu. Kami masuk ke gereja, ada visa ketika itu, ya. Gerejanya kecil saja. Tanahnya hampir 3.000 kurang sedikit. Bangunannya 3.400 atau 3.900 begitu, ya. Di situ minta 3 juta euro. Itu berarti 45 miliar. Ya, belum kita tawar. Ya. Nah, kenapa kami punya keinginan seperti itu, dan ini sejak itu kami ucapkan di berbagai tempat, asal di sini tidak ada kesombongan, insya Allah itu menjadi kekuatan. Insya Allah itu sudah dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah nanti terwujud. Ya, andai kata tidak terwujud pada periode ini, insya Allah terwujud berikutnya. Ya. Insya Allah sebentar lagi kami akan rapat. Nanti akan kita gunakan sebagai semacam Muhammadiyah boarding school, ya, boarding school. Termasuk menampung dosen-dosen yang mau kuliah ke sana, sebagian seperti itu. Nah, itu menjadi penting. Karena apa? Itu tadi, orang-orang sudah lepas dari agama mereka. Itu ibaratnya pohon, lalu buahnya sudah rontok, jatuh. Nah, itu kalau nggak kita ramut, bosok. Gitu loh, ya. Kita ramut. Kita tawarkan Islam. Ya. Jadi seperti itu. Apakah itu efektif? Enggak usah bicara efektif. Huzi ilaiki bijin nakhlati tusakit alaiki rutoban janiyah. Yam, itu ya kira-kira, ya. Maryam waktu itu mau melahirkan Nabi Isa. Ibu-ibu yang mau melahirkan kan paham bahwa energinya sudah terkuras, hamil 9 bulan, mau melahirkan lagi. Fauzi ilaiki bijin nakhlati tusakit alaiki rutoban janiyah. Gampangnya, jejak yam itu pohone, ya, apa itu, pohon bawah itu apa, pangkal, ya, pangkalnya pohon kurma itu supaya buahnya yang ranum runtuh. Kita mikirnya piye, ya, sampean yang paling kuat jejak kurma nggak goyang, sampean sing rubuh, ya. Itu orang mau melahirkan diperintahkan Allah, kenapa sih tidak Allah berikan saja, ya? Nah, jadi itu artinya kita nggak usah orientasi mengenai hasil. Usaha itu usaha, hasilnya urusan Allah. Maka kalau kami beli memang tidak efektif, tapi itu kita sudah melakukan, dan insya Allah suatu hari itu. Ada banyak faktor. Pertama, sekularisme itu terjadi besar-besaran tadi. Nah, yang kedua, agamanya agama bola tadi.
Ya, maknanya kemudian termasuk juga hadis sebagainya itu aslinya tidak ada. Saya itu terbuka. Karena itu hemat saya penting itu segera kita eksekusi, lalu kita berusaha di situ. Kami ketemu dengan beberapa komunitas muslim. Ada orang yang baru 25 tahun memeluk Islam. Namanya Abdul Ghani. Yang menarik bukan soal waktu itu, tapi menarik begini. Dia menerjemahkan Al-Quran, Muwatta, bahkan juga kitabnya Imam Al-Ghazali, apa itu Ihya Ulumuddin, itu juga diterjemahkan ke dalam bahasa Spanyol. Karena di sana karya-karya tokoh besar sudah nggak ada. Samping fisik lainnya karya Aris, karyanya Ibnu Rus tidak ada, misalnya Alfiyah Ibnu Malik itu juga tidak ada, tapi di Indonesia dipelajari semuanya itu. Apalagi tahafudz, nggak ada semuanya. Nah, mereka hilangkan sehingga terputus betul. Saya berpikir, andai kata orang Islam tetap eksis di situ, tetap berkuasa, saya yakin bahwa negara superpower itu bukan Amerika, bukan China. Karena mereka sudah mewarisi pemikiran-pemikiran hebat. Atau, okelah orang Islam diusir, tapi pemikiran-pemikiran besarnya itu masih tetap digunakan, tidak dipotong, maka boleh jadi juga besar. Sehingga ini hemat saya bagian-bagian yang kita penting untuk kemudian begitu. Karena itu kalau tadi disebutkan mau bikin apa tadi itu kurang 150 juta dan sebagainya, ya, saya tidak terlalu ingin nyumbang yang kayak begitu. Ya, saya lebih berpikir ke sana ya. Mohon maaf kami dari Kupang, dari Kupang. Ya, Kupang itu dakwahnya terputus. Tentu kami ke Timur Barat ya, timurnya itu Leste, ya, Timur Leste itu, dan itu ya mayoritas Katolik. Ada sekolah SD Muhammadiyah di kawasan yang Gersang, ya, itu muridnya 30 Muslim, yang 20 non Muslim. Tetap masuk sekolah kita penting karena itu bagian dakwah. Siapa tahu nanti murid-murid itu ada sekian yang memeluk Islam, itu bagian penting. Karena itu lebih ke sana. Maaf, ketika itu kami ada ketua PWM sana, ada rektor UHAMKA. Saya tanya sana gurunya berapa digaji? Mereka digaji 150.000 Pak satu bulan. Mereka berada pada front terdepan, garis terdepan berhadapan dengan itu. Kepala sekolahnya ditambahi 100.000. Nah, maka rektor yang dari itu juga kemudian merasa tenyuh, mereka juga memberikan situ, ya. Ada juga yang datang pensiunan ke situ, pensiun tadi sudah kita berikan pensiun kami, kata yang rektor, ya apa kata yang pensiunan tadi, ya, kita berikan 90%, ya, atau 95% diberikan. 1 bulan Pak, enggak seterusnya katanya, kata pensiunan tadi ya, diberikan ke sana. Saya kira yang seperti itu. Kalau di sini, insya Allah yang 150 juta itu suatu hari selesai, nggak usah ketua PWM Jawa Timur bantu ya. Jadi yang seperti itu. Ya, sekalipun begitu tadi juga ada mahasiswa dari apa UMN datang, ya saya suruh tinggal saja proposalnya, ditinggalilah nomor rekeningnya, ya nanti ya saya janjikan gitu. Ya. Tapi ya nggak usah semuanya ya, artinya nggak usah setiap yang datang itu, karena pikiran kita ke sana, pikiran kita ke mana tadi itu, ke Spanyol dan sebagainya seperti itu, Bapak ya. Maka disinilah saya kira pentingnya kita. Ya. Jadi ini hemat saya yang ingin saya sampaikan, dan kita nunggu sebentar lagi, ini sudah maghrib ya. Ya. Percayalah saya tidak akan ngolor-ngolor sampai isya ya. Ya. Jadi ini bagian penting yang ingin kita katakan terkait dengan semuanya itu. Ya. Karena itu gini sajalah, ibu-ibu yang sudah punya cucu-cucu itu ya. Cucu itu dilus-lus kepalanya cucu itu. Nduk, meneh-meneh kowe iki sekolah kuliah nang Spanyol. Ngono lho ya, kuliah nang Cina kono, kuliah nang
Australia, kuliah nang rono. Tapi muga-muga ya kowe kerasan, wis ora usah mulih, lho ngono lho ya. Karena kita perlu, kita hanya punya kekuatan itu. Kita tidak mungkin kekuatan senjata, tidak mungkin. Kekuatan itu kita banjiri, gitu ya. Kita banjiri, ya. Andai kata mereka itu nanti rusak di sana, masih nggak apa-apa. Rusak ya, kan masih tetap dihitung ya. Dihitung sebagai orang Muslim. Dan serusak-rusaknya orang Muslim itu tetap masuk surga nanti, gitu ya. Ya, kan begitu. Andai kata rusak. Tapi kalau kemudian sudah kita bekali, insya Allah jadi yang terdepan di sana, gitu. Ini penting, saya sampaikan berulang-ulang ya. Andai kata kemarin itu saya datang masih muda, saya tidak kembali ya. Saya tidak kembali sekaligus untuk memperbaiki keturunan. Ya, itu bagus-bagus loh ya. Orang ya, itu kalau ada 8 orang perempuan, itu cantiknya 9. Wah, karena kelebihan cantiknya itu ya. Ya, jadi saya menyesal kok ya tua begini ya. Andai kata muda saya tidak kembali ya. Sekaligus belajar di sana, studi di sana, memperbaiki keturunan di sana. Maka yang muda-muda ini, ya, sehingga itu ini dosen-dosen ini cari beasiswa ke kawasan itu, ya. Setelah itu nanti minta izin, sudah selesai sana Pak, kami tidak pulang. Ya, urusan rektornya nanti urusan saya lah ya, kalau menolak ya. Jadi di situ, ya. Sampai di sana jadi guru ngaji. Itu masih berharga daripada sampai di sini jadi rektor. Iya, jadi rektor. Karena itu sekali lagi sampai akan mengembalikan. Ya, di sini nggak usah sampai nurus, sudah muslimnya tetap mayoritas. Ini saja, nasrun minallah wa fathun qarib. Ya, mohon dimaafkan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.